Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Andi Ananda Megawati Runturambe Mapatunru dengan NIM 210906501013 akan memaparkan materi mengenai perencanaan pembangunan. Sebelumnya, tugas ini merupakan salah satu tugas yang diberikan pada mata kuliah perencanaan pembangunan oleh dosen pengampu Muhammad Jamil SE MSI. Sebelum melangkah pada materi pembahasan mengenai perencanaan pembangunan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel ini untuk video-video menarik lainnya. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Adapun materi-materi pembahasan yang akan kita bahas bersama-sama dalam video ini, yakni yang pertama mengenai ruang lingkup dan konsep dasar. Adapun ruang lingkup dan konsep dasar ini mencakup mengenai ruang lingkup dan konsep dasar perencanaan, pembangunan, serta perencanaan pembangunan. Selanjutnya, yakni metode analisis ekonomi untuk perencanaan pembangunan. Kemudian dilanjutkan dengan materi Defining Local Economic Development. Selanjutnya yakni pendekatan perencanaan pembangunan. Dan materi terakhir yakni perencanaan pembangunan manusia. Adapun pada materi pertama yakni mengenai ruang lingkup dan konsep dasar perencanaan pembangunan akan kita kupas satu persatu. Dimulai dari materi mengenai ruang lingkup dan konsep dasar perencanaan. Sebelum mengupas lebih jauh mengenai perencanaan, ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mengenai definisi dari perencanaan itu sendiri. Yang pertama yakni dari Alder dan Rustiadi tahun 2008 yang mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Selanjutnya, yakni pandangan atau pendapat dari Friedman tahun 1987 yang mengatakan bahwa perencanaan adalah aplikasi pengetahuan ke dalam tindakan untuk mewujudkan visi bersama. Lebih jelasnya, dapat kita simpulkan bahwa perencanaan adalah suatu proses yang terstruktur dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang efektif dan efisien. Selain itu, perencanaan juga merupakan suatu proses yang menguraikan tujuan dari organisasi serta menentukan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan merupakan proses-proses yang penting dari semua fungsi manajemen. Sebab, tanpa perencanaan atau planning, fungsi pengorganisasian, pengontrolan, maupun pengarahan tidak akan dapat berjalan. Perencanaan menjadi sebuah patokan untuk mempermudah tercapainya suatu tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Adapun ruang lingkup dari perencanaan dapat berbeda-beda tergantung pada bidang atau sektor yang dijalankan. Namun, secara umum, ruang lingkup perencanaan mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah atau kebutuhan. Pada tahap awal perencanaan, perlu dilakukan identifikasi masalah atau kebutuhan yang perlu diatasi atau dipenuhi. Hal ini penting untuk menentukan fokus dan prioritas perencanaan. Selanjutnya yakni penetapan tujuan. Setelah identifikasi masalah atau kebutuhan,
Selanjutnya ditentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai melalui perencanaan. Ketiga yakni analisis situasi. Analisis situasi meliputi penilaian kondisi dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan, baik itu faktor internal maupun eksternal. Keempat yakni strategi dan kebijakan. Berdasarkan analisis situasi, perlu ditentukan strategi dan kebijakan yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yakni alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya adalah proses penentuan sumber daya yang diperlukan, baik itu sumber daya manusia, keuangan, teknologi, maupun sarana dan prasarana. Keenam, yakni pelaksanaan. Pelaksanaan perencanaan meliputi implementasi strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta pengelolaan sumber daya yang telah dialokasikan. Dan yang terakhir yakni monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan perencanaan, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari strategi dan kebijakan yang telah dijalankan. Adapun konsep dasar dari perencanaan meliputi yang pertama tujuan. Perencanaan bertujuan untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang diinginkan. Yang kedua, yakni proses. Perencanaan adalah suatu proses yang terencana dan terstruktur. Ketiga, yakni terpadu. Perencanaan harus terpadu dalam arti bahwa berbagai kegiatan dan program harus saling mendukung dan berkoordinasi. Keempat, yakni partisipatif. Perencanaan harus melibatkan partisipasi dari berbagai pihak terkait, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Yang kelima, yakni berkelanjutan. Perencanaan harus memperhatikan aspek keberlanjutan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak merusak lingkungan dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Yang keenam, yakni adaptif. Perencanaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan situasi yang terjadi. Selanjutnya yakni pembangunan. Adapun Todaro dalam pendapatnya mengemukakan bahwa pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai hal yang mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi nasional. Di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Selain itu juga Todaro membagi pembangunan menjadi 3 komponen dasar sebagai basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami pembangunan yang paling hakiki. Ketiga komponen dasar tersebut antara lain yang pertama, kecukupan yang memenuhi kebutuhan pokok, kedua meningkatkan rasa harga diri atau jati diri, serta kebebasan dalam memilih. Selanjutnya, ada pendapat dari Siagian yang mengatakan bahwa pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara atau bangsa yang menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa atau national building. Pembangunan adalah suatu proses untuk mencapai kemajuan dan perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Adapun ruang lingkup pembangunan mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan ekonomi meliputi peningkatan produksi dan distribusi barang dan jasa, pengembangan industri, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, pembangunan sosial meliputi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Ketiga, yakni pembangunan budaya meliputi pelestarian budaya dan nilai-nilai tradisional serta pengembangan kesenian dan kebudayaan lokal. Yang keempat, yakni pembangunan lingkungan,
meliputi pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Dan yang terakhir yakni pembangunan infrastruktur, meliputi pengembangan sarana dan prasarana seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandara, dan telekomunikasi. Adapun konsep dasar dalam pembangunan meliputi yang pertama kemanusiaan. Pembangunan harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Yang kedua, keberlanjutan. Pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, yaitu mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Yang ketiga, yakni kesetaraan. Pembangunan harus dilakukan dengan prinsip kesetaraan, yaitu memberikan kesempatan dan akses yang sama bagi semua lapisan masyarakat. Yang keempat, yakni partisipasi. Pembangunan harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam semua tahapan proses pembangunan. Yang kelima, keterpaduan. Pembangunan harus dilakukan dengan prinsip keterpaduan, yaitu memperhatikan hubungan antara berbagai sektor dan kebijakan yang saling terkait. Yang terakhir yakni keterbukaan. Pembangunan harus dilakukan dengan prinsip keterbukaan, yakni memberikan akses informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Selanjutnya, bagaimana sebenarnya perencanaan pembangunan itu? Pada dasarnya, ruang lingkup dari perencanaan pembangunan mencakup berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Adapun pengertian perencanaan pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 atau yang biasa disebut dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sedangkan menurut Conyers dan Hills, perencanaan pembangunan adalah suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Sedangkan menurut Arthur W. Lewis, perencanaan pembangunan merupakan suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk mendorong masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif. Sedangkan menurut M.L. Jingan, perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa atau pemerintah pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula. Perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksana pembangunan atau sebagai action plan. Yang oleh karena itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif atau dapat dilaksanakan dan aplikatif atau dapat diterapkan. Selanjutnya, seperti apa metode analisis ekonomi untuk perencanaan pembangunan? Analisis ekonomi merupakan suatu metode yang digunakan dalam perencanaan pembangunan untuk mengevaluasi dan membandingkan alternatif kebijakan dan proyek berdasarkan efisiensi dan efektivitas ekonomi. Adapun beberapa metode analisis ekonomi yang sering digunakan dalam perencanaan pembangunan yakni antara lain, yang pertama ada analisis cost benefit atau CBA. CBA adalah metode analisis ekonomi yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dan proyek berdasarkan perbandingan antara manfaat dan biaya yang dihasilkan. Dalam analisis CBA, manfaat dan biaya dikuantifikasi dalam bentuk uang dan dibandingkan untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dilaksanakan atau tidak. Yang kedua ada analisis cost effectiveness atau CAE.
CIA adalah metode analisis ekonomi yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dan proyek berdasarkan efektivitas yang dihasilkan dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam analisis CIA, biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut dibandingkan dengan efektivitas yang dihasilkan. Yang ketiga, yakni analisis input-output atau I/O. I/O adalah metode analisis ekonomi yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara sektor ekonomi dalam suatu wilayah atau negara. Dalam analisis I/O, input dan output dari sektor ekonomi dikuantifikasi dan dihitung untuk menentukan dampak suatu sektor terhadap sektor lainnya. Yang keempat, ada analisis multikriteria. Analisis multikriteria atau MCA adalah metode analisis ekonomi yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif kebijakan atau proyek berdasarkan beberapa kriteria yang terpilih, seperti efisiensi, efektivitas, kesetaraan, keberlanjutan, dan lain-lain. Dalam analisis ini, alternatif kebijakan atau proyek dinilai berdasarkan skor yang diberikan pada setiap kriteria dan dipilih alternatif terbaik berdasarkan skor tertinggi. Yang terakhir yakni analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas adalah metode analisis ekonomi yang digunakan untuk mengevaluasi risiko dan ketidakpastian dalam perencanaan pembangunan. Dalam analisis sensitivitas, perubahan pada variabel kunci diuji untuk mengetahui dampak pada hasil evaluasi. Hal ini membantu dalam memperkirakan risiko dan mengambil keputusan yang tepat dalam perencanaan pembangunan. Secara umum, dalam perencanaan pembangunan, metode analisis ekonomi sangat penting untuk memastikan kebijakan dan proyek yang diambil memiliki efisiensi dan efektivitas yang tinggi, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Selanjutnya, bagaimana dengan defining local economic development atau pengembangan ekonomi lokal? Local Economic Development atau LED adalah proses untuk meningkatkan kinerja ekonomi pada suatu wilayah geografis tertentu atau daerah, biasanya pada tingkat subnasional. LED melibatkan berbagai strategi dan inisiatif yang bertujuan untuk mempromosikan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan dari LED adalah untuk menciptakan ekonomi lokal yang lebih tangguh dan diversifikasi sehingga mampu mengatasi guncangan ekonomi dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan memperkuat bisnis dan industri lokal, penciptaan peluang kerja, dan mendukung inovasi serta kewirausahaan, LED dapat membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, meningkatkan standar hidup, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inisiatif LED dapat meliputi pengembangan infrastruktur, inkubasi bisnis dan dukungan, pelatihan, serta pengembangan tenaga kerja, pemasaran dan promosi produk dan layanan lokal, serta pengembangan kemitraan antara bisnis lokal dan institusi lainnya. Inisiatif-inisiatif ini sering disesuaikan dengan kebutuhan dan peluang yang unik dari suatu wilayah tertentu, dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial dan budaya lingkungan yang khas. Kolaborasi antara pemerintah lokal, pelaku bisnis swasta, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting dalam LED. Dengan bekerja sama, pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi dan mengembangkan peluang ekonomi yang membangun pada kekuatan dan aset ekonomi lokal. Secara keseluruhan, LED merupakan komponen penting dari pembangunan berkelanjutan karena mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan kekuatan dan aset lokal. Lantas, bagaimana pendekatan perencanaan dalam pembangunan? Pendekatan perencanaan pembangunan adalah suatu cara pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Pendekatan perencanaan pembangunan melibatkan beberapa tahapan dan proses dalam rangka mengidentifikasi masalah, menetapkan tujuan, merumuskan strategi, serta menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Pendekatan perencanaan pembangunan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama ada pendekatan top down, di mana pendekatan perencanaan pembangunan yang dimulai dari level pemerintah pusat atau daerah dan diterapkan ke level yang lebih rendah. Pendekatan ini seringkali dianggap sebagai pendekatan yang otoriter dan kurang memperhatikan partisipasi masyarakat. Kedua, yakni pendekatan bottom up, di mana pendekatan perencanaan pembangunan dimulai dari level masyarakat dan diterapkan ke level yang lebih tinggi. Pendekatan ini lebih memperhatikan partisipasi masyarakat dan mengakomodasi kebutuhan serta aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan. Ketiga, ada pendekatan kolaboratif, di mana pendekatan perencanaan pembangunan ini melibatkan partisipasi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. Pendekatan ini memungkinkan untuk mencapai kesepakatan yang lebih luas dan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir, yakni pendekatan inklusif, di mana pendekatan perencanaan ini memperhatikan aspek keadilan sosial, hak asasi manusia, serta kesetaraan gender dalam proses perencanaannya. Pendekatan perencanaan pembangunan yang tepat akan sangat berpengaruh pada keberhasilan pembangunan yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi sebelum memilih pendekatan yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Yang terakhir, bagaimana dengan perencanaan pembangunan manusia? Perencanaan pembangunan manusia atau PPM adalah suatu pendekatan perencanaan yang memfokuskan pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. PPM bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan memprioritaskan kepentingan manusia, meliputi aspek-aspek seperti kesehatan, pendidikan, penghidupan, lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Pada dasarnya, PPM merupakan suatu pendekatan yang mengintegrasikan aspek-aspek pembangunan manusia dalam proses perencanaan pembangunan. Tujuan utama dari PPM adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia melalui kebijakan dan program yang diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, PPM membutuhkan kolaborasi dan partisipasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga donor. PPM juga memerlukan pengembangan dan penguatan sistem informasi pembangunan manusia, seperti sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur dan mengevaluasi dampak kebijakan dan program yang dilaksanakan. PPM dapat diterapkan pada tingkat nasional maupun daerah. Di tingkat nasional, PPM digunakan untuk mengarahkan kebijakan dan program pembangunan secara umum. Sedangkan di tingkat daerah, PPM digunakan untuk menentukan prioritas program dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Dalam konteks PPM, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan holistik dan terintegrasi, di mana aspek-aspek pembangunan manusia dipertimbangkan secara menyeluruh dan terkait satu sama lain. PPM juga memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, partisipasi, kesetaraan, dan hak asasi manusia dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Secara keseluruhan, PPM merupakan suatu pendekatan perencanaan yang penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan memprioritaskan kepentingan manusia. Melalui PPM, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih sehat, terdidik, dan memiliki penghidupan yang lebih baik. Itulah tadi pemaparan materi mengenai perencanaan pembangunan. Jika ada salah kata dan kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyimak. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.